disebut dalang itu karena ngudal piwulan. Melalui peran wayang di situ banyak yang menyaksikan. Jadi kita mengudarkan atau mengeluarkan cerita. Oke, berjumpa kembali bersama kami di channel Suka Desa. Kali ini kita masih berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, untuk meliput keseharian masyarakat Desa Dieng Kulon. Untuk kali ini kita akan mengunjungi salah satu rumah penduduk warga Dieng yang juga sangat inspiratif tentunya. Beliau adalah Ki Gendeng Donomudo. Beliau merupakan salah satu pemangku adat di Desa Dieng Kulon dan juga dalang juga. Inilah rumahnya Ki Gendeng Donomudo. Ini penampakan dari depan rumah Ki Gendeng Donomudo. Untuk desainnya ini sangat klasik banget ya, seperti rumah Jawa zaman dulu. Kalau untuk terjun di dunia wayang di pedalangan itu udah lama, dari tahun 2008. Kebetulan ada sanggar untuk pelatihan, saya beserta kru-kru atau teman-teman dari Niti Laras. Itu kebetulan ada sekarang sanggarnya yang dibuatkan oleh desa. Pekalongan, dari ya banyak lah. Usia saya untuk saat ini, saya kelahiran tahun 81, 25 April 81, berarti sampai sekarang sekitar 45-an ya. Saya itu kepengen itu adat dan istiadat, kesenian, budaya milik kita sendiri itu jangan sampai hilang. Jangan kita gampang sebagai anak muda, khususnya itu ya yang hidup di tanah Jawa, yang hidup di desa maupun di manapun, jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya asing. Kita tegakkan dengan tinggi, dengan kuat itu ya budaya kita terutama. Meskipun ya udah dilihat itu norak, terus sudah ketinggalan zaman, tapi itulah tujuan saya. Kalau pemangku adat itu memang berat, sangat berat itu tanggung jawabnya. Cuman saya bukan pemangku adat sebenarnya itu, saya hanya pengamat adat. Kalau untuk tokoh adat, pemangku adat itu ada dulu seperti almarhum Mbah Naryono, yang dilimpahkan sekarang ke Mbah Sumarsono sama Mbah Sumanto. Jadi saya pengamat adat, di situ saya mendampingi, meskipun dari belakang saya tetap mendampingi untuk hal-hal kespiritualan dan ritual-ritual khusus seperti cukur rambut gembel dan acara-acara merdi dusun dan lain-lainnya untuk istilahnya itu ngeruat bumi gitu. Saya tetap berperan di situ. Ya, kebanyakan itu untuk berobat lah ya, berobat misalkan anak kena sawan, terus kalau pas ini ya kadang untuk benteng-benteng desa, kadang ya ada sesuatu yang negatif di desa ya saya terus turun tangan gitu ya. Banyak juga sih, banyak juga.
Kalau untuk arti atau simbolis dari wayang itu adalah kegambaran manusia. Di situ mau berperan baik dan endaknya itu tergantung dalang yang memerankan. Mau mati mau enggak itu termasuk dalang yang memerankan. Cuman perbedaan manusia dengan wayang. Wayang itu setelah perang mati masuk kotak besok bisa diperankan lagi. Tapi kalau manusia atau orang itu setelah meninggal udah masuk kotak ya udah tinggal ngunduh wayang pakarti kan gitu. Terus dari wayang itu sebenarnya gambaran wayang itu adalah ayang-ayangan menungso. Wayang itu adalah artinya bayangan atau jildun jilid, jildun sing diarani bayangan, jilid kang arane kulit itu, bayangan kulit istilahnya itu. Dalang itu kan karena peribahasanya dari orang dulu ya, disebut dalang itu karena ngudal piwulan. Melalui peran wayang di situ banyak yang menyaksikan, jadi kita mengudarkan atau mengeluarkan cerita itu yang menggambarkan sosok manusia antara jahat dan yang baik gitu kan. Kalau untuk tahunnya itu masih tahun abad keempat ya. Kalau untuk abadnya itu abad keempat, itu masih kepercayaan kebanyakan itu Kapitayan. Kapitayan itu dulu wayang itu gambarnya itu gambar manusia. Jadi masa kejayaan dari para wali songo, terutama Kanjeng Sunan Kalijaga itu merubah tatanan wayang itu, hukum suar lah istilahnya itu, hukum gambar, terus dirubah tatanan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang dulunya berwajah manusia diganti dengan wajah-wajah seperti ini. Takutnya itu zaman era seperti itu manusianya itu takutnya menyembah gambar gitu. Saya kesibukannya biasa merawat ternak, kadang yang meladang juga itu kan, ya sedikit-sedikit ya bertani. Ini ada kalkun, ada ringnek, ada burung-burung dan ayam hutan, bekisar itu di depan. Ada angsa, soang, marmut, landak dan lain-lain tuh masih di kandang sebelah. Domba jenis apa, Ki? Ini jenis merino. Domba merino ya. Domba merino. Ini ada berapa ekor? Ini sisa tinggal 9 ekor. 9 ekor. 9 ekor. Kemarin habis dilelang karena nyarinya rumput susah musim kemarau. Baik, terima kasih, Ki. Sama-sama. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam video ini, Ki? Ya, pesan-pesan saya itu terutama buat kaum milenial, itu anak muda, cintailah budaya sendiri.